Bang Topan dengan semangat mengambil mikrofon Toa di musala. Ia menghembuskan napas dalam sebelum berbicara lantang. Suara Toa menggema ke seluruh kampung, memecah keheningan pagi. Beberapa warga yang baru saja menikmati kopi pagi mereka terlonjak kaget. Sebagian merasa biasa saja. Tetapi ada pula yang menganggap pengumuman itu kurang sopan. Terutama karena disampaikan dengan nada terlalu santai. Tak lama, para bapak-bapak mulai berkumpul di musala, membawa alat kebersihan masing-masing. Namun, tak lama setelah itu, Yusuf, salah satu tokoh muda yang cukup dihormati di kampung, menghampiri Bang Topan dengan wajah serius. "Topan, cara kamu mengumumkan tadi itu kurang pantas. Pakai toa musala buat hal kayak gitu harus lebih sopan," tegurnya dengan nada tenang namun tegas. Bang Topan terdiam sejenak, lalu menunduk merasa bersalah. Ia memang hanya berniat mengajak warga, tetapi tak terpikirkan olehnya bahwa caranya bisa dianggap kurang sopan. Dengan rendah hati, ia segera meminta maaf kepada warga yang hadir. "Maaf ya, bapak-bapak. Saya tadi terlalu bersemangat. Lain kali saya lebih hati-hati." Warga yang awalnya merasa kurang nyaman dengan pengumuman itu akhirnya mengangguk, menerima permintaan maafnya. Gotong royong pun dimulai dengan suasana yang kembali cair. Di rumah Pak Haji, Azizah sedang membantu ibunya menyiapkan gorengan. Sambil menggoreng, ibunya berkata, "Nak, tolong antarkan gorengan ini ke musala. Bapak-bapak di sana pasti butuh camilan setelah kerja bakti." Azizah mengangguk patuh, lalu mengambil tampah berisi gorengan. Namun, sebelum ia berangkat, Yusuf tiba-tiba muncul. "Biar aku antar, sekalian lihat kondisi di musala," kata Yusuf. Azizah tersenyum dan mengangguk. Dengan langkah ringan, mereka berjalan menuju musala. Saat mereka tiba, Bang Topan yang sedang menyapu halaman tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada sosok perempuan yang datang membawa gorengan. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Siapa dia?" pikirnya. Tanpa sadar, sapunya terlepas dari genggaman. Melihat kelakuan aneh Bang Topan, Peot yang berada di dekatnya menepuk bahunya. "Kenapa lo, Pan? Kagak kuat lihat gorengan?" goda Peot. Bang Topan menggeleng, masih terpana. Akhirnya, ia memberanikan diri bertanya dengan suara sedikit berbisik. "Peot, siapa tuh cewek?" Peot tertawa kecil. "Itu Azizah, anaknya Pak Haji." "Kenapa? Lo suka?" tanyanya dengan nada menggoda. Bang Topan tak menjawab. Wajahnya merah padam, mulutnya seolah terkunci. Baru kali ini ia merasakan sesuatu yang begitu kuat dalam hatinya. Ia yakin, ia telah menemukan cinta sejatinya. Setelah gotong royong selesai, Peot buru-buru pulang. Ia duduk termenung di teras rumahnya yang kecil. Sudah beberapa hari ia tak berjualan nasi goreng karena modalnya habis. Ia rindu bekerja. Rindu suara penggorengan yang beradu dengan spatula. Rindu pelanggan yang datang menikmati nasi goreng buatannya. Namun, kenyataannya berkata lain. Ia benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Setelah berpikir lama, ia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan teman-temannya dari geng 4G. Dot, Kona, dan Robi. Mereka adalah sahabatnya sejak kecil, selalu ada di saat suka maupun duka. "Bro, gue pengen balik jualan nasi goreng. Tapi gue gak punya modal. Kira-kira ada cara gak?" tanyanya dengan wajah penuh harap. Ketiga temannya saling berpandangan sebelum akhirnya Kona berkata, "Tujuan lo baik, Pot. Kita pasti bantu. Kita cari cara biar lo bisa mulai lagi." Mereka pun mulai menyusun rencana. Ada yang mengusulkan untuk mencari barang bekas yang bisa dijual. Ada yang menawarkan untuk meminjamkan sedikit uang. Apapun caranya, mereka bertekad agar Peot bisa kembali berjualan. Sementara Peot sibuk mencari cara untuk kembali berdagang, Bang Topan masih memikirkan Azizah. Ia ingin mendekatinya, tetapi sadar bahwa Azizah bukan perempuan sembarangan. Sebagai anak Pak Haji, ia tentu dijaga dengan baik oleh keluarganya. Namun, Bang Topan bukan orang yang mudah menyerah. Dalam hati, ia bertekad untuk berusaha lebih keras agar bisa pantas berdiri di hadapan Azizah. Di sisi lain, Peot dan geng 4G akhirnya menemukan cara agar Peot bisa kembali berjualan. Dengan bantuan teman-temannya, ia bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli bahan dan mulai berjualan kembali. Malam itu, Peot kembali menggoreng nasi goreng di pinggir jalan. Dengan semangat yang baru.
Bang Topan pun duduk di bangku dekat gerobaknya. Sesekali tersenyum sendiri mengingat wajah Azizah. Mereka berdua sama-sama memiliki mimpi yang harus diperjuangkan. Peot dengan impian berdagangnya, dan Bang Topan dengan cintanya pada Azizah. Dan disinilah kisah mereka dimulai. Beberapa hari berlalu sejak gotong royong di musala. Bang Topan masih sering melamun, terutama saat lewat di depan rumah Pak Haji. Setiap kali melihat pintu rumah itu terbuka, hatinya berdebar, berharap bisa melihat sekilas sosok Azizah. Sementara itu, Peot sudah kembali berjualan nasi goreng dengan semangat baru, dibantu oleh geng 4G yang selalu siap sedia. Suatu malam, ketika Peot sedang sibuk melayani pelanggan, Bang Topan duduk di bangku kayu di samping gerobak, menyeruput teh hangat. "Pot, gue kepikiran terus sama Azizah. Gimana ya cara deketinnya?" tanya Bang Topan, suaranya setengah berbisik. Peot yang sedang mengaduk nasi goreng langsung tertawa. "Wah, ini beneran parah. Topan, tukang toa kampung, sekarang jadi tukang melamun," ledeknya. "Gue serius, Pot." Peot menaruh piring nasi goreng di depan pelanggan sebelum menatap sahabatnya. "Dengerin gue, Pan. Kalau lo mau deketin Azizah, lo harus punya sesuatu yang bisa dibanggain. Lo tahu sendiri, dia anak Pak Haji. Gak mungkin dia mau sama lo kalau lo masih begini-begini aja." Bang Topan mengangguk, merenung. Ia sadar ucapan Peot ada benarnya. Selama ini, ia hanya dikenal sebagai pemuda yang sering ikut kerja bakti dan suka bikin heboh dengan toa musala. Kalau ia ingin mendekati Azizah, ia harus menjadi seseorang yang lebih baik. Di sisi lain, di rumah Pak Haji, Azizah duduk di ruang tamu, menemani ibunya yang sedang merajut. "Bu, Bang Topan itu siapa sih?" tanyanya tiba-tiba. Ibunya menoleh dengan alis terangkat. "Kenapa nanya dia?" "Enggak, cuma penasaran aja. Waktu di musala, dia kelihatan kayak, gimana ya, lucu gitu," jawabnya sambil tersenyum kecil. Ibunya tertawa pelan. "Topan itu anak baik, cuma agak kelewat semangat. Tapi kalau soal niat, dia tulus." Azizah mengangguk pelan, diam-diam menyimpan rasa penasaran tentang sosok pemuda itu. Keesokan harinya, Bang Topan memutuskan untuk mulai berubah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar pemuda iseng yang suka berteriak di toa. Ia mulai bekerja lebih giat, membantu warga tanpa diminta. Bahkan ikut belajar usaha bersama Peot dan geng 4G. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Azizah juga mulai memperhatikan perubahan Bang Topan. Mungkin perlahan-lahan, takdir sedang merangkai kisah mereka.